Anak-anak sekalian kelas 11 baik IPA maupun IPS, kita lanjutkan pelajarannya. Kali ini kita bicara soal makna kewajiban asasi. Kalau hak asasi tentu kalian sudah paham, ya. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah membicarakan soal hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM, yaitu hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak proses penciptaannya, dalam tanda kutip masih dalam kandungan, yang tidak bisa diganggu-gugat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak sekalian, ketika kita di kelas 10 kita juga sudah membicarakan tentang hak, juga tentang kewajiban. Biasanya hak itu akan mengiringi kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka akan secara otomatis kita akan memiliki hak. Dan sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka hak itu pun akan hilang. Oleh karena itu, maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang, selaras. Artinya bahwa hak itu akan kita dapat kalau kita melaksanakan kewajiban. Jika kewajiban tidak kita laksanakan, maka mungkin saja hak yang seharusnya menjadi milik kita itu menjadi hilang atau tidak sampai ke tangan kita. Tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita gunakan karena kita tidak melaksanakan kewajiban. Contohnya, anak sekalian, misalnya dalam menggunakan jalan raya, seorang pengendara motor harus memakai helm. Itu kewajibannya, harus memakai helm, harus memiliki SIM, harus surat-suratnya harus lengkap. Itu adalah kewajiban. Namun, jika itu tidak dilaksanakan, maka hak untuk menggunakan jalan raya menjadi sirna, menjadi hilang. Namun sebaliknya, kalau kita sudah melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban, tetapi hak itu tidak diberikan oleh negara, dalam hal ini adalah misalnya kalau di Indonesia ada DLLA, JR atau polisi, maka kita bisa menuntut. Kalian akan bisa bilang, saya sudah melaksanakan kewajiban, tapi kenapa hak saya nggak diberi? Contoh di sekolah misalnya, kalian sudah membayar SPP, kalian sudah mengikuti ulangan, lalu kemudian kalian tidak dapat nilai, maka kalian bisa menuntut, saya sudah melaksanakan kewajiban saya, yaitu mengikuti ulangan, mana nilai saya? Nah, begitu. Tapi kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian untuk mengikuti ulangan, tentu kalian nggak bisa menuntut hak kalian. Nggak bisa tiba-tiba, Pak, saya minta nilai, itu kan hak saya, tentu nggak bisa. Jadi itu anak sekalian. Nah, di dalam membicarakan tentang hak asasi manusia, maka juga perlu kita tahu ada namanya kewajiban asasi. Anak sekalian, kalau secara harfiahnya, namanya hak asasi itu adalah, namanya kewajiban asasi adalah sesuatu yang dasar yang wajib kita laksanakan agar hak asasi kita bisa kita laksanakan dengan baik. Kewajiban asasi bisa kita laksanakan jika kewajiban asasi kita laksanakan, maka diri kita dan orang lain akan mendapatkan hak asasinya. Demikian juga kalau orang lain melaksanakan hak asasi, kewajiban asasinya, maka haknya dan hak kita akan tercapai, akan bisa kita laksanakan dengan baik jika orang-orang lain dan diri kita melaksanakan kewajiban asasi. Baik, kita tinjau dulu apa pengertian dari kewajiban asasi. Pengertian kewajiban asasi, anak sekalian, ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya, tentang hak asasi manusia. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban
asasi adalah kewajiban dasar manusia, adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Ya, jelas anak sekalian ya. Jadi, kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh manusia sehingga akan terlaksana atau tegaknya kewajiban asasi manusia. Gitu. Nah, kewajiban asasi sama dengan hak dan kewajiban tadi, bahwa kewajiban asasi itu harus dilaksanakan terlebih dahulu agar hak asasi bisa terpenuhi. Tapi jika kewajiban asasinya tidak dilaksanakan, maka jangan berharap kita atau orang lain akan mendapatkan hak asasinya. Nah, anak sekalian, sekarang kita lanjutkan soal hak asasi manusia. Kita sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Ya, atau lebih tepatnya pasal 28A sampai pasal 28I. Loh, yang J-nya kemana, Pak? Nah, inilah yang sedang kita bicarakan. Pasal 28J adalah khusus membicarakan tentang kewajiban asasi. Jadi pasal 28J yang berisi 2 ayat itu membicarakan tentang kewajiban asasi. Pak ulangi lagi. Jadi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau di dalam Konstitusi Indonesia diatur di dalam bab 10A pasal 28A sampai J. Tapi pasal 28A sampai J khusus mengatur tentang macam-macam hak asasi manusia. Sementara pasal 28J khusus mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Nah, apa saja kewajiban asasi itu? Secara singkat, Bapak katakan bahwa kewajiban asasi yang diatur di dalam pasal 28J adalah ayat 1 tentang kewajiban kita menghormati HAM orang lain. Jadi kewajiban asasi yang pertama yang diatur di dalam pasal 28J ayat 1 adalah kewajiban menghormati HAM orang lain. Nah, ini penting anak sekalian. Sama dengan hak. Jika kita melaksanakan kewajiban kita, maka hak orang lain akan terlaksana. Jika kita menghormati hak-hak orang lain, maka hak kita pun akan kita capai. Demikian juga tentang HAM. Jika setiap manusia melaksanakan kewajiban asasinya, yaitu berupa menghormati HAM orang lain, ya, yang diatur di dalam pasal 28A sampai J, misalnya hak untuk hidup, hak untuk melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan yang sah, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita hormati HAM-HAM orang lain, maka semua HAM, semua hak asasi manusia termasuk hak asasi kita akan terlaksana dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak menghormati HAM orang lain, yang akan terjadi adalah kasus-kasus pelanggaran, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, penganiayaan, pencemaran nama baik, ya. Lalu kemudian ada namanya HAM genosida, penghapusan, pembunuhan
melenyapkan satu golongan tertentu dan lain sebagainya, anak sekalian. Jadi penting sekali bagi kita kalau ingin HAM kita terlaksana dengan baik, maka kita dan orang lain harus saling menghormati HAM. Ya, menghormati HAM. Jadi kuncinya adalah menghormati HAM. Ini menjadi kewajiban kita semua. Jika kita tidak melaksanakan, maka jangan harap HAM di dunia ini akan terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua di pasal 28C ayat 2, intinya adalah kita harus melaksanakan peraturan perundangan yang dibuat oleh negara di dalam mengatur HAM. Ini juga penting, ya. Ini juga penting. Tapi kalau kita melaksanakan ayat yang satu tadi, menghormati HAM orang lain, sebenarnya peraturan itu tidak perlu, tapi itu tidak mungkin. Nah, negara tetap perlu membuat peraturan yang mengatur tentang HAM. Seperti yang diatur di dalam pasal 28A sampai J dan juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dengan adanya undang-undang ini, anak sekalian, jika kita melaksanakan undang-undang ini, maka kecil kemungkinan setidaknya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia atau di dunia ini akan sedikit sekali terjadi pelanggaran. Nah, itu saja anak sekalian yang kita bicarakan hari ini tentang pengertian kewajiban asasi manusia. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa baca juga buku, lalu kemudian PowerPoint yang sudah Bapak cantumkan di materi ini. Kalian bisa buka di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.